Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, karena ini masih dalam suasana Lebaran, barangkali saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan ini sepertinya kemarin, minggu pertemuan kemarin kan kita belum jadi pertemuan begitu ya. Eh, jadi untuk pertemuan hari ini barangkali bisa dibilang pertemuan kita yang pertama setelah Lebaran. Oke, baik. Untuk tugasnya sudah selesai dikerjakan, barangkali bisa dipresentasikan. Bentar, untuk share-nya. Hmm, when others- Oke. Oke, barangkali siapa yang mau mempresentasikan tugasnya dulu? Ini baru 8 yang bergabung ya. Oke. Ada yang mempresentasikan? Menulis mungkin? Belum, Bu. Kebetulan itu laptopnya itu blur gambarnya itu loh. Bu Vina? Laptop saya ketinggalan di sekolah, Bu, tapi ini sudah saya print. Nggak bisa Ya, Bu. dipresentasikan berarti ya? Kalau Bu Justina? menampilkan saya belum bisa. Bu Justina? Yang di print apanya ya? Yang di yang Print itunya, Bu, yang jurnal-jurnalnya saya ya, Bu. tulis-tulis. Bu Justina mau menampilkan? Yang ditampilkan hanya jurnalnya ya, Bu. Iya, kita kan agendanya membaca bersama kan. Jadi barangkali yang sudah dibaca apa bisa ditampilkan. Silakan Bu Justina. Oh iya, Bu, saya coba ya, Bu. Sebentar, Bu, masih loading, Bu. Oke. Sudah belum ya, Bu? Sudah Ya, muncul ini belum ya, Bu? masih ini apa namanya? Masih loading. Kita tunggu. Ya, oke. Silahkan barangkali dipresentasikan. Secara singkat saja ya, Bu. Oh ya, silahkan. Baik, Bu. Ini saya mengambil jurnal yang berjudul Pengetahuan Budaya Siswa. Jadi di sini jurnal ini mengidentifikasi tentang unsur-unsur budaya siswa seperti itu, Bu. Maaf, Bu, tanya lagi, ini jurnalnya sudah ditampil, sudah bisa Sudah tampilan ya? tampil. Iya, sudah tampil Bu Ya, Justina. Oh iya. Oh iya. Nah, lalu Bu, di sini jurnalnya itu adalah mengidentifikasi unsur-unsur budaya siswa yang harus diketahui oleh guru SD seperti itu. Nah, di mana guru SD itu menerapkan pembelajaran berbasis budaya seperti itu. Nah, untuk metode penelitian pada jurnal ini adalah kajian literatur dan juga fokusnya adalah di pendidikan SD seperti itu, Bu. Nah, untuk hasil utama dari jurnal ini adalah pengetahuan siswa itu terbagi menjadi pengetahuan budaya siswa itu terbagi menjadi 3 kategori besar, Bu, seperti itu. Yang pertama adalah terkait siswa sendiri, di mana guru itu perlu memahami hobi dan minat, bahasa dan cara berkomunikasi, latar pendidikan dan pengalaman belajar, negara asal siswa atau etnis, kepribadian, jaringan sosial, dan juga identitas budaya serta agamanya.
Contohnya adalah bagaimana siswa itu berbicara dalam kesehariannya, Bu. Misalnya, dia itu lebih nyaman menggunakan bahasa rumah dan juga bahasa ibu, seperti itu. Lalu yang kedua adalah terkait dengan keluarga. Guru juga perlu mengetahui bagaimana struktur keluarga, aktivitas belajar di rumah, bahasa, kondisi ekonomi, nilai budaya dalam keluarga, itu tentunya penting seperti itu karena bagaimana lingkungan keluarga itu dapat mempengaruhi cara belajar anak, seperti itu. Yang ketiga adalah domain terkait masyarakat. Apa yang perlu dipahami guru? Yang perlu dipahami guru adalah yang pertama bagaimana sih komunitas budaya di masyarakat tersebut, bagaimana sumber belajar, bagaimana agama, dan juga bahasa yang digunakan, serta kondisi sosial ekonomi lingkungan, dan juga bagaimana relasi sosial masyarakat. Seperti itu. Nah, konsep penting dalam jurnal ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah pembelajaran itu tidak lepas dari budaya. Jadi belajar itu dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, dan juga budaya. Yang kedua adalah culturally responsive teaching. Bagaimana guru itu harus memahami latar belakang siswa, dan guru itu juga harus mampu mengaitkan materi dengan budaya siswa. Jadi hasilnya nanti akan siswa itu bisa lebih aktif dan juga siswa itu bisa lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, lalu yang ketiga adalah funds of knowledge, di mana setiap siswa itu mempunyai modal budaya dari rumah seperti itu. Jadi bagaimana kebudayaan siswa dari rumah itu yang diajarkan oleh orang tua terbentuk lalu dibawa olehnya ke sekolah seperti itu. Jadi guru juga harus mampu memanfaatkan itu dalam pembelajaran. Contohnya adalah pengalaman jual beli. Jadi misalnya bisa kita gunakan untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah di jurnal itu juga dijelaskan bagaimana manfaat pedagogi budaya. Jadi guru menggunakan pengetahuan budaya siswa itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk pembelajaran yang lebih bermakna dan konseptual. Jadi karena menggunakan budaya, jadi anak-anak bisa lebih paham karena budaya sehari-harinya seperti itu, jadi anak-anak bisa lebih terbiasa dan lebih paham. Nah, apa fungsinya? Yang pertama adalah bisa meningkatkan motivasi siswa, yang kedua adalah partisipasi, dan yang ketiga adalah hasil belajar siswa. Siswa jadi merasa dihargai dan diterima di kelasnya, seperti itu. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sebagai guru tidak hanya cukup untuk mengajar materi saja, tetapi guru harus mengenal siapa siswa itu, bagaimana budayanya, bagaimana keluarganya, dan juga bagaimana lingkungannya, karena budaya itu termasuk salah satu cara belajar siswa. Seperti itu, Bu. Itu satu jurnal saja ya, Bu. Oke, baik. Menarik sekali, Bu Justina. Ini barangkali bisa dikebawain tadi kan di judul saja ya. Jadi ini Bu Justina membaca Oh ya, salah Bu. satu artikel yang judulnya adalah Cultural Knowledge of Student for Primary School Teacher ya. Ini berupa literatur review ya. Jadi ada beberapa artikel yang ada di artikel ini yang mana ini dari 84 artikel. Jadi barangkali ini apa namanya literatur review yang dilakukan pada 84 artikel begitu. Kemudian tadi untuk kesimpulannya tadi yang diberikan Bu Justina tadi ya. Jadi ada beberapa temuan tadi barangkali yang ada di artikel ini yang ditemukan oleh autornya ini tadi ada 4 hal tadi ya yang terkait pemanfaatan budaya tadi ya, apa namanya untuk guru dalam membelajarkan tadi ada yang memperhatikan latar belakang siswa dan seterusnya tadi termasuk
Tapi mungkin budaya yang di sini sebenarnya budaya dalam arti umum ya, bukan dalam tidak semata-mata hanya yang etnik. Jadi budaya yang ada keseharian siswa. Jadi kebiasaan-kebiasaan siswa yang ada di dalam masyarakatnya atau di dalam keluarga ini adalah yang dibawa dalam kepembelajaran di sekolah dasar. Begitu tadi Bu Justina ya barangkali. Iya Bu, betul Bu. Oke, barangkali rekan-rekannya ada yang penasaran tentang isinya. Ini kalau mungkin dikebawahin tadi kan cuma lihat di abstrak Iya tok Bu. gitu barangkali. Oh iya, iya Bu. Sebentar Bu, saya itu ini agak loading Bu. Mouse-nya Oh, nggak ada soalnya. oh ya, Iya, Bu. ya itu Atau saya share di sepertinya. grup aja Bu, makalahnya gimana Bu? Oh, boleh. Itu Lupa nggak sepertinya bisa di ngomongin Jurnal ya Bu. Learning Culture and Social Sebentar Bu. Interaction ya, tahun 2025 ya. Ini saya iya Bu, benar Bu. Maaf Bu, belum berhasil Bu. Sebentar. Share. Sudah Bu, sudah berhasil Bu. Oke. Duh, bentar Bu. Maaf ya Bu, ini sinyalnya juga Oh iya, nggak apa-apa. agak terganggu. Baik, mungkin saya bantu nggak apa-apa sih, sebentar. Iya, iya Bu. Ini Bu sudah bisa agak turun. Ini mata kuliahnya pedagogi. Sudah terlihat ya Bu? Di mana? Sudah bisa terlihat Bu? Atau saya share di grup Bu? Oh, udah, ya. Saya kirim di grup juga, barangkali nanti rekan-rekannya Oh iya, cari. iya Bu. Iya Bu. Ya, kalau bisa ditampilkan ke bawah juga tadi Bu Stina barangkali. Ya itu jadi teman-temannya barangkali Bapak Ibu yang lain bisa membuka artikel yang dibahas oleh Bu Justina tadi adalah membahas artikel yang mana di artikelnya itu eh, kemarin kan memang ini ya artikelnya mana-mana boleh gitu ya, boleh artikel yang apa namanya dari Google Scholar boleh. Kalau ada artikel yang dari jurnal internasional bereputasi, lebih alhamdulillah begitu ya. Dan ini kebetulan Bu Justina mengambil dari jurnal Learning Culture and Social Interaction begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu apa yang mau ditayangkan yang dibaca itu jurnal yang dari dalam Indonesia yang berbahasa Indonesia dipersilahkan begitu ya. Nah, tadi kan apa namanya, saya minta ditampilkan bisa di share screen begitu, makanya kalau apa kan baca hanya untuk ditampilkan begitu ya. Jadi dari mana-mana nggak mesti ini, tapi memang ada juga yang memang lebih nyaman di print gitu ya. Oke, baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, dari yang ditayangkan oleh Bu Justina ini. Oke, jadi ini apa namanya literatur review, tapi bukan yang sistematik literatur review ya. Jadi ini
apa namanya, scopingnya masuk ke review. Jadi langkah tadi yang dilakukan itu ada apa namanya, ada empat, lima. Ini ada di bagian metodologi, barangkali Bapak Ibu bisa membacanya. Oke, jadi yang pertama itu mengartikulasikan rumusan masalahnya, kemudian mengidentifikasi penelitian yang relevan, kemudian memilih, kemudian membuat semacam uh, chart data atau tabel diagram gitu ya. Kemudian apa namanya, membuat, ya ada semacam meringkas, membuat laporan dan seterusnya begitu. Nah, ini masuk sebagai review, tapi bukan yang SLR. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar SLR, ini bukan masuk yang SLR, tapi ini review, review saja, bukan yang systematic literatur review, begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, barangkali dari Bapak Ibu yang lain, dipersilahkan. Terima kasih Saya Bu Bu mau Justina. tanya. Oke, silahkan Bu Iya, Anissa. iya. Itu kan tadi saya menemukan temuan utama yaitu domain pengetahuan budaya. Yang eh, jadi pertanyaan adalah domain apa yang paling sering muncul ya dalam penelitian yang dianalisis baik yang berkaitan dengan diri siswa, keluarga maupun komunitas. Itu saja. Terima kasih. Ini Bu Anissa bertanya ke Bu Justina atau Iya, bagaimana? iya, saya bertanya sama Bu Justina tentang artikel ini. Itu tadi kan ada beberapa temuan utama domain pengetahuan budaya, toh, Bu. Silahkan Bu Justina, barangkali hasil membacanya seperti apa? Iya, itu kan ada Iya, Bu. domain. Saya mau tanya Iya, kan Bu. domain mana yang paling sering muncul dalam penelitian yang dianalisis itu aja sih. Oh iya, Bu. Jadi ini kan di penelitian ini itu kan ditemukan 12 domain utama. Nah, yang paling muncul dikelompokkan dalam 3 kategori besar ya, Bu. Yang pertama terkait dengan siswa, yang kedua terkait dengan keluarga, dan yang ketiga terkait dengan masyarakat. Nah, dalam siswa, keluarga, dan masyarakat itu domain terbanyaknya itu ada di keluarga, Bu. Jadi di keluarga itu nanti ada 10 poin, Bu. Ada struktur keluarga, aktivitas belajar, bahasa, kondisi ekonomi, nilai budaya, agama, latar belakang, kondisi, jaringan, dan riwayat keluarga. Seperti itu, Bu. Jadi yang sering muncul adalah keluarga. Seperti itu, Bu. Terus apakah semua domain pengetahuan budaya selalu relevan dengan konteks keluarga ya, Bu? Bagaimana, Bu? Jadi kan lebih banyak keluarga. Dengan domain Iya, pengetahuan Bu. budaya itu apakah selalu relevan dengan konteks keluarga? Oke, kalau dalam jurnal artikel ini, Bu, keluarga itu sangat mempengaruhi ini, hasilnya berpengaruh karena mempengaruhi cara anak dalam belajar seperti itu. Oke, terima kasih Bu Justina. Iya, Bu, sama-sama. Nanti Oke, dibenarkan baik. sama Bu dosen ya, Bu, kalau salah. Enggak, keren, 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 keren Bu Justina, keren. Bu. Ya, ya memang apa namanya? Kan memang benar ya, maksudnya barangkali di artikel ini sebenarnya yang ditanyakan Bu Anissa tadi nggak semuanya ada di artikel ini gitu ya. Jadi tadi Bu Tina barangkali menjawabnya ada beberapa hal yang, tapi benar ya, memang kan konteks yang ada di keluarga yang dibawa anak, makanya tadi yang saya di awal itu apa yang dibahas ini budaya dalam arti umum, bukan budaya dalam arti etnik semata, tapi segala sesuatu yang ada di apa namanya, yang ada di kebiasaan yang dilakukan siswa. Maka kan kemarin pas di awal perkuliahan itu kan budaya-budaya yang mana yang mau kita bahas begitu ya. Apakah budaya yang secara umum atau budaya yang memang dibatasi secara etnik begitu. Karena kalau memang culturally responsive teaching ini memang nggak sekedar hanya budaya yang etnik begitu. Tapi kalau yang
di kurikulum yang diminta pemerintah itu kan apa namanya budaya yang dimaksud termasuk kalau di Jogja itu ada pendidikan khas kejogjaan itu memang yang etnis begitu ya. Tapi sebenarnya yang namanya budaya itu tidak terbatas di situ. Sehingga apa ya? Kalau memang diminta yang sifatnya itu etnis, oke begitu ya. Tapi sebenarnya bahasan budaya sendiri tidak terbatas di situ. Bahkan segala sesuatu yang dan nggak mesti etnis yang menjadi warisan budaya yang ada di Indonesia semata, tapi banyak hal. Ini bahkan tadi termasuk sempat apa ya yang lagi viral ya, yang ada apa namanya ada adik-adik nangis gitu tadi itu lihat di video gitu ada adik-adik nangis gara-gara adik pakai seragam merah putih gitu ya lihat videonya itu oleh si ibunya itu uang apa namanya uang THR itu kan aid allowance begitu ya THR-nya itu dibelikan emas begitu sampai nangis jerit-jerit adiknya gitu ya itu barangkali kebiasaan kebudayaan yang ada di masyarakat kita yang barangkali awalnya bukan berasal dari kita tapi sudah apa namanya sudah mendarah daging di Indonesia bahwa kalau Lebaran itu diberikan THR begitu ya itu kan juga budaya budaya tapi kan sebenarnya bukan kalau disebut etnik juga enggak etnik tapi itu budaya ada di sekitar kita dan memang itu benar-benar budaya di Indonesia ya kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia terkait pengelolaan uang nah itu maksud ibunya kan mau untuk investasi barangkali ya saya nggak tahu juga nggak ada wawancara terkait itu nah itu kebiasaan yang ada di rumahnya itu juga masuk sebagai budaya begitu ya memang tidak mesti yang dari family ya bisa dari yang lain juga cuma memang tadi Bu Justina tadi menyebutkan ya karena memang dari ininya kan lebih banyak di keluarga begitu kalau itu budaya yang dalam arti umum. Oke, kalau jadi kalau mengambil yang budaya dalam arti umum memang banyak banyak yang konteksnya keluarga. Tapi kalau budaya yang sifatnya etnis memang enggak yang di family ya barangkali yang kalau etnis itu kan memang bisa jadi di keluarga itu nggak menganut kayak misalnya kalau di budaya Jawa itu kayak orang mau nikah pakai dihitung nah itu kan ada penghitungan jodoh enggak kan nggak semua keluarga modern sekarang pakai ini tapi di Jawa masih ada itu nah itu sifatnya etnis tapi bisa jadi di family anak tersebut tuh enggak udah nggak pakai begitu jadi apa namanya hal-hal semacam itu barangkali kalau yang di CRT kan harapannya bisa dibawa dalam pembelajaran di sekolah begitu sesuai dengan budaya yang ada di siswa tersebut. Nah, kalau di artikel tadi yang di Bu Justina presentasikan tadi kan di artikelnya itu membahas beberapa artikel kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang oleh autornya tadi sudah dikemukakan tadi yang sama Bu Justina dibacakan tadi begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Justina dan terima kasih Bu Anissa pertanyaannya. Oke, selanjutnya yang akan presentasi. Atau Bu Anissa mau presentasi? Masih ngangkat tangan? Belum siap Bu kalau presentasi saat ini. Loh, Masih mencari unek-unek di dalam otak dulu Bu, nanti baru oh, presentasi. loh, presentasinya bukan di otak di unek-unek ya. Presentasinya kan nyari Enggak, masih artikel kan. kayak mempersiapkan gambaran matangnya untuk presentasi kayak gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi setidaknya saya harus mempersiapkan beberapa, maksudnya dari artikel itu detailnya. Kalau saya kan harus menyiapkan detail-detailnya kayak gitu. Jadi paling kayak saya habis sakit juga masih belum berani untuk presentasi untuk saat ini. Oke, baik. Mas Panji barangkali. Tidak harus yang berbahasa Inggris ya, pakai yang artikel-artikel bahasa Indonesia juga dipersilahkan loh Bapak Ibu. Ya, Mas Bu. Panji, oke, Izin share screen ya, Bu. oke silahkan. Sudah muncul belum, Bu? Sudah. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Bu Niken atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan bacaan saya mengenai eksplorasi matematika dalam tarian
bimbang gendang masyarakat di Kota Bengkulu. Ini penelitian dari Lusita Dwi Fitriani. Jadi penelitian ini mengeksplorasi mengenai etnomatematika dalam tarian bimbang gendang di Kota Bengkulu. Latar belakang penelitian ini adalah di mana sering terdapat pandangan siswa bahwa pembelajaran matematika itu membosankan, kemudian sulit atau bahkan abstrak, sehingga pada penelitian ini memberikan solusi dengan pendekatan etnomatematika yang digunakan untuk menjabatani atau untuk menyampaikan konsep matematika dengan budaya lokal guna untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Jadi penelitian ini mengkaji unsur-unsur matematika dalam tarian sapu tangan, dalam tarian upacara sapu tangan dan tari piring yang merupakan upacara adat pernikahan masyarakat Bengkulu. Untuk hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan berbagai konsep matematika dari mulai dasar pengukuran hingga geometri. Untuk dasar pengukuran matematika ditemukan dalam kegiatan jumlah hitungan. Jadi pada jumlah hitungan ini jumlah hitungan penari dan pengiring serta mengukur luas arena atau tempat menari yaitu minimal 4 kali 6 meter atau biasa digunakan ukuran 8 kali 12 meter dengan jarak pemainnya itu sekitar 2 meter. Kemudian untuk dasar geometrinya muncul melalui gerakan tangan penari yang membentuk sudut lancip seperti ini. Kemudian sudut siku-siku dari sapu tangannya, kemudian serta garis sejajar dan tegak lurus. Garis sejajar dan tegak lurus. Selain itu, ada juga bangun datar, yaitu membentuk segitiga dari bentuk sapu tangan yang digunakan, kemudian lingkaran dari piring yang digunakan, serta gendang yang digunakan pada acara adat tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada tarian bimbang gadang ini kaya akan nilai-nilai matematika yang dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai bahan ajar yang konstekstual dan menarik bagi siswanya. Mungkin seperti itu, Bu, dari penyampaian bacaan terkait artikel tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Panji. Nah, kalau yang disajikan Mas Panji ini barangkali yang terkait etnis, tapi dari artefaknya ya, artefak dari tari-tarian dibawa dalam pembelajaran matematika. Jadi, memang kemarin kan kalau dari wujud budaya itu ada 3 ya. Kemarin wujud budaya itu ada bentuknya itu apa namanya, ide gagasan, kemudian bisa juga aktivitas, kemudian yang ketiga adalah artefak budaya begitu ya, itu kalau baca bukunya di Kuncoro Ningrat. Jadi memang yang ketiga dan paling mudah diamati memang yang artefak. Cuma memang kalau artefak-artefak ini kalau kita lihat lebih banyak ke bentuk-bentuk geometris begitu ya, sehingga materinya sebenarnya kalau bentuk geometris itu beda wilayah bisa beda yang digunakan, tapi bisa untuk variatif begitu. Oke, baik. Em, tapi memang kalau yang wujud budaya yang apa namanya, aktivitas atau ide gagasan mungkin tidak bisa dilihat tapi masih bisa di ini kan, kayak kebiasaan-kebiasaan tadi kalau yang di Bu Justina tadi barangkali kalau ada artikel yang
apa namanya, dari artikel yang direview itu tadi kan ada sumbernya, ada 84 artikel. Bisa jadi dari salah satu artikelnya itu adalah membahas tentang apa begitu, kebiasaan apa misalnya, kebiasaan dalam membelanjakan uang misalnya, atau kebiasaan dalam apa begitu. Kalau yang tadi saya ceritakan kebiasaan apa namanya yang perjodohan, ada kebiasaan itu adalah ide gagasan. Jadi bukan yang bentuk, bukan bentuk yang bisa diamati begitu, tapi yang ada di pikiran begitu ya, sesuatu yang bisa kita lihat dari catatan-catatan atau buku begitu ya kan. Kalau ide-ide itu kan kita nggak bisa melihat bentuknya ya, namanya ide ya kan, nggak nampak di mata, sehingga atau mungkin dongeng dan sebagainya itu kan nampaknya dalam wujudnya buku. Jadi ide yang ada di apa namanya, ada yang ide-ide di budaya itu memang nggak nampak. Kalau yang disajikan Mas Panji tadi kan adalah bentuk-bentuknya ya, artefaknya begitu. Kalau aktivitas itu sendiri sebenarnya di tarian tadi juga bisa bentuknya aktivitas, yaitu saat menarinya begitu. Jadi ada kegiatannya, berkegiatannya, maka itu masuk yang wujud budaya yang bentuknya adalah aktivitas. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Panji. Kalau kebetulan tadi yang disajikan adalah yang budaya yang terkait ke pembelajaran matematika begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau presentasi lagi? Ini ada 2 yang nggak masuk berarti ya. Maaf Bu, Bu, untuk Bu saya Indri itu mau telat masuk masuk. ke Zoom nggak bisa Bu. Oh, gimana Bu Husnun? Mohon maaf, saya telat masuk, Bu. Oke, Udah di oke baik. Bu Husnun barangkali mau presentasi? mohon maaf belum siap hari ini. Terus siapnya kapan nih? Oke, Bu Vina barangkali? Bu Vina? Iya Bu, ini saya lagi berusaha mencari mau download kok. Susah sekali ini. Ketemunya yang bahasa Inggris Bu. Nggak apa-apa toh. Kan bisa di ini ya, kalau misalnya kesulitan di bahasanya bisa ditranslate lewat eh, Google Drive, bisa lewat di Microsoft Word-nya juga bisa kan begitu sebenarnya. Iya Bu, sebentar Bu. Baru berusaha mencari. Oh, Yang mencarinya bahasa juga pada dari kemarin ya. Tugasnya kan dari Sudah sebelum Lebaran ya. laptopnya di sekolah, malah yang saya bawa yang print-printannya. Mohon maaf ya Ibu ya. Bu Dewi barangkali? Maaf Ibu belum siap. Oke, Ibu mohon sebenarnya maaf kalau belum siap. sebenarnya kalau jumlahnya di sini hanya 8, satu pertemuan bisa presentasi semua sebenarnya ya. Berarti masih ada baru 2 yang presentasi, minggu depan presentasi semua ya, yang belum ya berarti ya. Baik Bu. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini karena memang agenda kita adalah membaca bersama, sebenarnya mau 3 artikel gitu, cuma kayaknya satu-satu aja pada belum gitu ya. Jadi barangkali mungkin itu kemudian silahkan disiapkan sebaik-baiknya sebelum kuliah besok, disiapkan sehingga saat apa yang sudah yang akan ditampilkan bisa ditampilkan di minggu depan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan barangkali nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp grup begitu. Untuk yang pertemuan hari ini barangkali saya akhiri dulu dan sampai jumpa minggu depan. Silahkan disiapkan sebaik-baiknya. Baik. Barangkali itu dan terima kasih. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak Ibu.